Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Hari ini adalah hari libur ya, tanggal merah 1 Juni untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga kita semangat di hari ini, bukan hanya karena ini hari libur, tapi karena hari ini kita diingatkan bahwa kita punya sebuah dasar negara yang kuat, ideologi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di mana kita terus berada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perjalanan sejarah kita sebagai bangsa Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudari, maka pada hari ini biarlah kiranya kita juga dapat menaikkan doa-doa kita buat bangsa dan negara yang telah Tuhan anugerahkan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan lagu kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggoda-Ku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Mari kita siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersekutu bersama Tuhan di pagi hari ini. Dengan tempat keberadaan kami masing-masing dimanapun kami berada. Namun kami menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Karena dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan, saat ini kami juga akan menghayati dan merenungkan firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan kiranya bagi setiap kami, agar melalui firman Tuhan, maka kami memiliki sebuah pegangan untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari dalam Mazmur 119. Mendengar kata Mazmur 119, mungkin kita teringat kepada sebuah ayat yang sangat populer dari Mazmur 119, yaitu Mazmur 105 yang berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Apakah ibu bapak saudara-saudari hafal dengan ayat 105 ini? Banyak orang Kristen yang hafal dengan ayat ini. Bahkan ayat 105 ini dijadikan lagu untuk dinyanyikan sehingga kemudian isinya menjadi lebih diingat. Nah, ibu bapak saudara-saudari, sekalipun ayat tersebut dari Mazmur 119 ayat 105 menjadi ayat yang sangat tenar, namun sebenarnya Mazmur 119 ini memiliki banyak kekayaan. Mazmur 119 ini juga merupakan sebuah mazmur yang unik. Ada berapa ayat di dalam Mazmur 119 ini? Ada 176 ayat. Ini adalah mazmur terpanjang di dalam kitab Mazmur. Juga merupakan pasal terpanjang di dalam Alkitab. Nah, ibu bapak saudara-saudari, yang menarik dari Mazmur 119 ini adalah dalam 176 ayatnya, maka dibagi ke dalam 22 paragraf. Sayangnya, jika kita melihat di dalam cetakan bahasa Indonesia, mungkin tidak terlalu terlihat paragraf-paragraf yang ada. Namun setidaknya sebagian besar kelihatan bahwa setiap paragraf terdiri dari 8 ayat. Satu paragraf ada 8 ayat, lalu ada 22 paragraf, maka totalnya 176 ayat. Nah, uniknya ibu bapak saudara-saudari, di dalam bahasa Ibraninya, Mazmur 119 ini dengan 22 paragraf, setiap paragraf itu dimulai dengan satu buah huruf alfabet Ibrani. Alfabet Ibrani ada 22 alfabet atau abjad. Nah, di dalam Mazmur 119, 22 paragrafnya atau 22 bait dari lagu ini ditulis satu demi satu berdasarkan alfabet dari huruf Ibrani. Nah, ibu bapak saudara-saudari, karenanya Mazmur 119 ini adalah sebuah mazmur yang digubah dengan ketelitian yang sangat jeli dan detil sekali di dalam menciptakan semua ayat demi ayat. 22 paragraf di dalam Mazmur 119 ini semuanya berjudul "Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan". Jadi seluruh isi Mazmur 119 ini ingin menggambarkan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan kita di pagi ini adalah ayat 1 sampai ayat 8. Jika ibu bapak memperhatikan, maka di dalam ayat 1 sampai 8 ini ada dua buah bagian, yaitu ayat 1 sampai 3, lalu ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 1 sampai 3 adalah isinya ketika pemazmur berbicara kepada pendengar atau orang-orang yang bersamanya. Berbicara tentang bahagianya orang yang hidup tidak bercela. Bahagianya orang yang memegang peringatan-peringatannya. Dalam ayat 1, 2, 3,
Maka pemazmur ingin mengajak orang-orang untuk mengerti dan memahami betapa bahagianya orang-orang yang hidup mengikuti ketetapan atau perintah Tuhan. Lalu ayat 4 sampai ayat 8 berisi tentang doa atau permohonan atau pujian kepada Tuhan, dan demikian seterusnya sampai akhir dari Mazmur 119 ini. Semuanya ungkapan pemazmur kepada Tuhan secara langsung. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memikirkan betapa jerih lelahnya penyair Mazmur 119 ini menuliskan seluruh ayat-ayatnya atau seluruh lirik Mazmur tersebut. Betapa detil ia menyiapkan segala sesuatunya menjadi sebuah hasil karya sastra yang begitu luar biasa. Dan untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang-orang menghayati dan menyadari betapa berbahagianya orang-orang yang hidup menurut perintah Tuhan. Kenapa berbahagia? Pertanyaan itu dijawab oleh pemazmur dalam seluruh bait-bait yang ada di dalam mazmurnya. Kenapa kita berbahagia ketika kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan? Karena Tuhan itu menolong orang-orang yang tertindas. Karena Tuhan itu mendengar seruan orang-orang yang berseru kepadanya. Karena Tuhan itu memberikan perlindungan. Karena Tuhan itu memberikan sebuah jalan. Dan Tuhan bukan hanya memberikan perlindungan, jalan, pertolongan kepada orang-orang tertentu, namun kepada orang muda maupun orang tua yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan menolongnya. Dan Mazmur 119 ini juga berisi tentang sebuah gugahan agar kita berseru pada Tuhan, mengingat Tuhan, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, namun dalam setiap hari. Saat pagi hari pemazmur berseru, saat malam hari pemazmur juga berseru kepada Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita tentu telah mengenal firman Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Dan Mazmur 119 ini mengingatkan betapa kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu menjadi satu panduan, menjadi satu pedoman bagi kehidupan kita, sehingga kita menemukan jalan yang tepat, yang baik untuk menjalankan kehidupan ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, maka ketika kita membaca Mazmur 119 ini, kiranya kita bisa menghayati setiap firman yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan bahkan kemudian berkomitmen untuk menerapkan atau mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi isi Alkitab, maka kiranya isi Alkitab ini bukan hanya ada tercetak di dalam Alkitab kita atau bahkan dalam genggaman kita karena Alkitab ada di handphone, namun juga bahwa Alkitab ini menjadi satu pedoman yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang diajak oleh pemazmur untuk menghayati bahwa berbahagia oleh orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu kita dari NKB.
jalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemar. Aku hendak berpaut pada Allah, dan Kristuslah teladan yang benar. Dan Kristuslah teladan yang benar. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk setiap orang-orang yang menerjemahkan, mencetak, dan mendistribusikan Alkitab. Dan mari kita berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan firman Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Dan kita berdoa biarlah kiranya setiap kita yang dijamah oleh firman Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang disapa oleh firman Tuhan. Terima kasih atas Alkitab yang menjadi kesaksian iman orang-orang percaya yang telah dituliskan menjadi satu pegangan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu di masa kini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati setiap para penerjemah Alkitab yang ada di seluruh dunia ini yang menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Juga untuk setiap percetakan-percetakan Alkitab yang ada di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar kiranya dalam seluruh distribusi yang dilakukan, agar Alkitab dapat dimiliki oleh semakin banyak umat-Mu, maka kiranya firman itu, Alkitab itu bukan hanya menjadi sebuah buku koleksi, namun menjadi satu pedoman yang betul-betul kami terapkan di dalam kehidupan kami. Karena betapa kayanya firman-Mu Tuhan yang terus menyapa kami melalui ayat demi ayat yang ada di dalamnya. Biarlah kami mempunyai ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga bersiap melaksanakannya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan firman Tuhan yang ada di seluruh dunia. Biarlah kiranya melalui setiap mereka firman-Mu juga dapat tersebar untuk menguatkan iman orang-orang percaya dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Biarlah dalam semua pelayanan-pelayanan virtual dan digital di masa kini, gereja-Mu dapat terus melakukan apa yang baik, apa yang tepat di dalam menyikapi situasi pandemi yang ada. Tuhan, Engkau berkati setiap tim-tim multimedia dan digital yang ada di gereja-Mu, GKI Gading Indah, dan juga di gereja-gereja lain. Kami berdoa, Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami. Ketika hari ini kami kembali memperingati hari lahirnya Pancasila, biarlah kami ingat dengan semangat untuk menegakkan ideologi bangsa dan negara kami.
Dan kami bisa menjadi bangsa yang kokoh, negara yang terus juga bersatu agar di dalam semua kehidupan yang kami jalani, maka Indonesia dapat tangguh menghadapi semua hambatan-hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam. Pulihkanlah kami Tuhan di Indonesia ini dari pandemi COVID-19, setiap antisipasi dan protokol kesehatan yang terus ditegakkan dan dijalankan, serta proses vaksinasi, kiranya semua berjalan dengan baik. Kami dapat mendukung dengan sebaik-baiknya setiap upaya untuk mengatasi dan memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan berkatilah tenaga-tenaga medis di dalam juga upaya-upaya yang mereka lakukan untuk terus mengobati dan menyembuhkan setiap orang-orang yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan juga membawa setiap saudara-saudari kami yang sedang berada di dalam pergumulan karena sakit penyakit, karena COVID-19 maupun juga karena sakit-sakit yang lainnya, dengan juga setiap akses pengobatan yang diperlukan, serta makanan, minuman maupun perawatan yang mereka jalani serta waktu istirahat. Kiranya Engkau terus menjamah dan memulihkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap keluarga kami. Kiranya Engkau terus menjaga, melindungi kami ya Tuhan ketika kami bersama-sama maupun ketika kami terpisah oleh jarak dan tempat. Engkau yang terus melindungi setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam proses ujian-ujian mereka untuk kenaikan kelas, atau juga mereka yang akan menjalankan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menolong setiap anak-anak kami menjalankan studi dengan baik, belajar sedalam mungkin, memperluas wawasan mereka, sehingga mereka siap dan tangguh menghadapi masa depan mereka. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang berada dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan Engkau terus melindungi mereka, memberikan semangat, bahkan menjadikan mereka inspirasi serta teladan bagi generasi-generasi muda yang ada. Sehingga kami dapat menjadi keluarga di dalam Tuhan yang saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, kami menaikkan doa kami di hari ini karena kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan biarlah kiranya seru doa kami naik kepadamu Tuhan, dan Engkau menjawab segala sesuatunya dengan tepat. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari ini yang akan kami jalani. Kiranya segalanya akan menjadi baik adanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Selamat menjalani hari ini, hari libur kita. Dan biarlah kiranya kita dapat terus mendoakan agar bangsa dan negara kita Indonesia menjadi bangsa dan negara yang kuat, di mana kita sebagai umat beriman menjadi umat yang terus hidup sesuai kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kita menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.